Luapan haru dan bahagia tak hanya berhenti usai peluit panjang ditiup wasit. Lagu wajib usai laga yakni lagu Tanah Airku yang dipandu penyanyi Yura Yunita pun menggema. Raut wajah penuh haru pun terlihat dari para punggawa timnas yang baru saja berjuang memenangkan laga. Dan seperti biasa, untuk membasuh kerinduan fans di tribun, punggawa Garuda langsung menyapa dengan berkeliling lapangan. Sang kapten, J. It Jazz pun seperti biasa memberi kata sambutan untuk para fans garis keras timnas Indonesia. Beberapa pemain bahkan ikut memberikan kaos ke para penonton yang berada di tribun. We start really good with good energy in the beginning of the game, and then you see we have so much quality and so much power with the fans, and the atmosphere in the stadium is amazing. Beberapa kali Sandy Walsh terlihat mengalami cedera hingga Kevin Verdonk yang tampak all out naik turun menjaga pertahanan sempat terlihat menahan sakit kakinya. Tapi perjuangan J. It Jazz dan kawan-kawan yang mati-matian memenangkan laga tak sia-sia. This feels amazing. This was a really important match for us. Apalagi hasil kemenangan ini sekaligus memecahkan rekor timnas Saudi Arabia yang tak pernah kalah dari timnas Indonesia. Ya, sejauh ini timnas Indonesia sudah 16 kali bertemu dengan tim berjuluk Green Falcons ini di berbagai ajang internasional, baik pertandingan yang bergulir di kejuaraan resmi maupun laga-laga yang bersifat uji coba atau persahabatan. Sejak tahun 1980-an, timnas Saudi Arabia total sudah 13 kali menang dan 3 laga lainnya berakhir dengan hasil imbang, termasuk duel yang berakhir dengan skor 1-1 pada laga grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, September 2024 lalu. Tapi rekor itu pecah setelah Kevin Verdonk CS sukses menekuk Saudi Arabia dengan skor 2-0. Maka wajar jika kesuksesan ini juga ikut dirayakan Lesti Kejora dan suaminya Rizky Bilar yang dikenal gemar olahraga sepak bola. Pun Eva Gonzalez, istri legenda timnas Christian Gonzalez yang rela datang ke SUGBK mendukung timnas kesayangan serta sejumlah selebriti lainnya, meski laga kemarin diwarnai guyuran hujan deras. Lantas bagaimana luapan haru dan bahagia mereka atas capaian timnas ini? Suka juga. Dengan 6 poin aja ini sudah mengukuhkan sejarah baru bagi timnas kita, dan insya Allah nanti di bulan 3, di bulan 4 kita mendapatkan kabar baik, kita mendapatkan kabar bahwa negara kita akan mendapatkan tempat di Piala Dunia. Merah Putih harus makin semangat, kerja keras untuk untuk lihat ini yang support luar biasa di stadion. Pemirsa, seperti kata pepatah, makin tinggi pohon akan semakin kencang angin yang menerpa. Pepatah tersebut hari ini seakan related dengan kehidupan Prilly Latukonsina yang belakangan banjir hujatan netizen hingga tuai pro dan kontra.
Hal tersebut berawal dari viralnya potongan video Prilly yang membahas tentang cewek independen yang sering ditinggalin cowok. Bahkan dalam video, Prilly juga menyebut cowok mapan hanya sedikit. Video tersebut langsung viral di X dan menuai pro kontra. Banyak cewek independen tapi cowok mapan dikit. Itu data valid loh. Jadi kayak ya mau gimana, cuma maksud aku ya. Wow, langsung ke kamu gitu. Kenapa aku kan? Ini cewek-cewek ini. Kita nanti pengen protes gitu. Sebagai orang cewek yang selalu jadi tempat singgah, kita nggak berhak dapat cinta yang Itu emang cowoknya aja yang salah ya. Tapi banyak banget loh yang kayak gitu, yang ninggalin ceweknya karena insecure. Ya, pernyataan yang dibuat Prilly sontak ramai. Di samping itu, Prilly juga mengaku ingin melakukan protes kepada cowok-cowok lantaran banyak yang memilih untuk meninggalkan pasangannya karena merasa insecure. Alih-alih bersuara atas nama Independent Woman, sebagian netizen justru menuding mantan kekasih Maxime Bauthier tersebut terlalu pick me dan haus validasi hingga memandang rendah pria yang belum mapan. Kritik yang disampaikan netizen bukan tentang apa yang diucapkan Prilly Latukonsina salah, melainkan sikapnya dinilai terlalu mengglorifikasi wanita independen dan cenderung merendahkan pria, serta diucapkan di tempat umum yang mana terdapat pria di sekitarnya. Harusnya tuh cari pasangan yang selalu happy ngelihat kesuksesan kita, bukan yang malah insecure dan ninggalin kita gitu. Itu berarti cowok kamu bukan target market kamu. Karena menurut aku kita itu harus cari pasangan yang setara, bukan materi ya, tapi pemikiran. Terus bagaimana mereka melihat masa depan, setuju aja. Jauh sebelum itu, video lain juga membuat Prilly dilabeli sebagai pick me girl ialah saat dirinya mengunggah video di mana ia terlihat sedang memperbaiki bajunya yang kebesaran di dalam mobil. Dalam video, Prilly menjelaskan bahwa dirinya tak sempat fitting baju sebelum acara dan terpaksa membetulkannya secara dadakan di mobil. Dalam rangka ngecilin baju, ini sisi yang sebelah sini yang dikecilin. Parah sih, nggak ada jeda jadwal hari ini, jadi ganti baju aja nggak sempat, fitting baju nggak sempat. Ini bajunya baru dicoba hari ini dan ternyata kegedean banget. Parah apa nggak kegedeannya? Terus gimana acaranya udah kayak 30 menit lagi acaranya. Astaga, gimana dong nasib gue? Bismillah aja ya, bismillah. Jadi emang beneran per jam nih ganti baju dan jahit baju di mobil. Ini saya jahit bajunya di badan saya sendiri di mobil karena nggak ada sempat waktu ganti baju. Tadi kan preskonnya di kementerian, nggak mungkin ganti baju kan di kementerian. Jadi ganti baju di mobil, ternyata baju kegedean, jahitnya di mobil. Jadi emang sehektik dan gila itu kadang ya jadwal. Tapi ya dijalanin aja. Istirahatnya pas pulang, pas tidur aja, itu aja waktu istirahat. Aduh, cara menghandle-nya harus legowo ya. Kayak misalnya tiba-tiba baju kegedean. Kalau misalnya aku marah atau nangis gimana nih, ini kan nggak selesai masalahnya. Jadi ya caranya ya udah jahit di mobil aja deh, gimana caranya biar bisa gitu. Ya udah akhirnya bisa kalau pelan-pelan gitu kan, jahitnya ketusuk-tusuk dikit sih sama jarum ya, tapi ya udah jadi ya dibawa happy aja. Karena kalau misalnya dibawa kesel atau kayak dibawa hektik nanti malah burn out gitu. Jadi aku mah semua dibawa happy aja lah. Ya, namanya juga netizen ya. Meskipun terlihat seperti unggahan biasa, namun tetap saja ada yang kasih komen negatif. Mereka menilai tindakan Prilly terlalu berlebihan dan terkesan cari perhatian, bahkan ada yang menyebutnya sebagai contoh klasik dari seorang pick me girl. Namun, masih ada juga kok netizen yang membela Prilly dan berpendapat bahwa Prilly nggak bermaksud jadi pick me girl dan hanya ingin berbagi momen kesehariannya. Sosok Prilly memang selalu sukses menyorot perhatian. Sepanjang karirnya, rasanya baru kali ini Prilly dilabeli netizen dengan sebutan pick me girl. Namun netizen juga tak bisa begitu saja tutup mata dengan usaha dan kerja keras yang dibangun Prilly selama ini. Faktanya, Prilly punya karir mentereng sebagai aktris berbakat, produser film, selebriti berpendidikan, bahkan terjun langsung sebagai dosen. Prilly juga mapan di usianya yang masih terhitung muda, yakni 28 tahun. Di usia tersebut, Prilly berhasil punya rumah mewah, mobil mewah, hingga yacht pribadi. Ada beberapa bisnis yang paling terbaru, bisnis
kapal lihat ya. Bisnis kapal karena aku suka laut aja sih, simple banget. Aku rasa menjanjikan juga karena kan Indonesia ini pariwisatanya banyak ya. Namun dari semua kemapanan dan kenyamanan serta kesuksesan karir yang diraihnya, hanya satu yang belum dicapai Prilly dengan sempurna, yakni soal asmara. Benarkah dikenal sebagai wanita independen membuat Prilly lebih picky dalam memilih pasangan? Lihat aja ya, nanti kayak umur aku udah nggak umur pacaran ya, jadi semoga nanti doain aja, semoga dapet jodoh gitu ya. Soal asmara, belakangan Prilly dikabarkan dekat dengan Dikta. Banyak yang baper melihat kebersamaan Dikta dan Prilly. Namun benarkah justru cintanya pada Dikta bertepuk sebelah tangan? Benarkah Dikta minder dengan segala kemapanan dan kesuksesan yang dimiliki Prilly? Ya aku tuh banyak loh suka sama orang yang gak suka sama aku. Tapi aku pernah kok cinta sama orang yang gak bisa aku milikin. Dan aku tetap cinta sama dia, walaupun aku gak milikin dia. Kayaknya kita kalau misalnya pasangan pun nggak akan ada seriusnya gitu. Jadi kita tuh terus hidup serius menjalani hidup, nggak ada gitu. Oh iya, kita pernah kayak aja. Kita pernah stimulasi, coba Mas kalau kita pacaran berantemnya gimana? Ketawa sih. Nggak mungkin. Sumpah kalau punya pacar kayak Mas Dikta gimana ya, lagi marah diketawain, lagi nangis diketawain. Gitu. Nggak bisa. Kenapa sih Mas? Ya karena Kak Prilly masuk ke kriteria Kak Dikta. loh, Prilly tuh masuk ke kriteria semua orang tau. Nih followersnya dia aja itu udah bisa bikin negara sendiri. Itu kriterianya dia semua itu pasti. Gimana sih? Jadi masuk nih. Masuk Prilly. Go. Apa sih kamu dijodohin sama semua dunia dan akhirat? Siapa sih perempuan yang gak mau bersanding sama Mas Dikta? Aku mengamini aja yang baik-baik gitu kan. Sosok wanita independen juga layak disematkan kepada biduan dangdut kebanggaan Kota Depok, Ayu Ting Ting. Hanya selisih 4 tahun lebih tua dari Prilly Latuconsina, namun hidup Ayu Ting Ting lebih kaya warna. Pahit manis pernikahan pernah Ayu rasakan di usia muda, satu hal yang belum pernah dicecap oleh Prilly. Menjadi single parent di usia 21 tahun hingga sekarang juga mematangkan pengalaman dan pemikiran Ayu. Sendiri lagi, Ayu merasa independen melakukan apa saja tanpa diatur oleh laki-laki. Bahkan saat menikah, Ayu tidak pernah bergantung pada penghasilan suami untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sejak remaja, Ayu sudah terbiasa mengumpulkan pundi-pundi rupiah, meski sampai detik ini Ayu tidak tahu berapa penghasilannya. Pasalnya, pendapatan dan pengeluaran Ayu diatur oleh Umi Kalsum ibundanya. Ya alhamdulillahnya gitu ya. Kita tapi kan Ayu aja PNS Bang Bras. Iya, bapak gue mau PNS duitnya dikumpulin dia sih. Maksudnya sama ibu gitu tetap ada gitu, uangnya tetap ada. Cuma ya namanya kebutuhan kayak gitu-gitu sih, gue nggak pernah ngebiarin orang tua gue buat apa sih ngeluarin duit mereka gitu buat apa enggak. Biarin gue dah. Iya, karena duit gue sampai sekarang gue nggak pernah tahu duit gue ada berapa, gue nggak pernah tahu. Tak cuma penghasilan dan pengeluaran, Ayu juga tidak tahu berapa honor yang diterimanya setiap manggung, nge-host, syuting film maupun sinetron, atau sekedar menjadi bintang tamu sebuah podcast. Pasalnya, semua itu diatur oleh manajer dan ibundanya. Tapi benarkah karena jarang pegang uang, Ayu sering ngutang kepada sopir pribadinya untuk beli makanan pinggir jalan? Yang pegang emak gue udah. Gue nggak pernah nanya bayaran gue berapa, budget gue berapa, nggak pernah. Kalau nggak manajer gue yang ngasih tahu. Jadi nggak stres ya Mpok ya? Iya emang gue nggak peduli karena gue cari uang buat keluarga gitu. Udah dipakai bareng-bareng. Yang penting ketika gue mau beli sesuatu, gue nanya ibu gue, Bu, ada nggak nih Bu? Katanya lagi pengen ini nih. Oh iya nak, ada insya Allah. Gue nih di dompet gue kalau gue nggak nengok-nengok sama asisten gue nggak nanya, dompet lu abis. Goyu kan manggil gue Goyu. Dompet lu abis Goyu. Gue nggak bakal minta sama ibu gue. Paling tadi minta lagi 500.000 taruh di dompet. Udah. Paling gitu banyak aja, 1 juta. Iya gitu-gitu aja tuh. Gue mah jajan pakai duit asisten gue, pakai duit driver gue. Ntar tinggal sama. Iya, yang penting kan diganti, bener gak? Bener. Karena fokus kerja, Ayu tak mau dibebani oleh jelimetnya manajemen keuangan.
Yang pasti, ia percaya ibu dan ayah Abdul Rozak bisa mengelola penghasilannya. Umi Kalsum dan ayah Rozaklah yang menginvestasikan uang Ayu ke bidang bisnis properti, kuliner, fashion, dan sebagian lagi ditabung dalam bentuk deposito, tanah, hingga benda tak bergerak seperti villa. Senang banget ya, tapi Ayu mah awalnya mah nggak boleh, ayah ngapain sih capek-capek, tapi karena ayahnya udah terbiasa kerja, jadinya nggak enak kan kalau di rumah aja, ya Sipa juga gitu, ya pada senang aja anak-anak. Ya kita maklumin aja lah ya, namanya kan ayah, kita sebagai anak, kalau kita ngikut, kita kasih ide, kita salah, kita lagi yang disalahin. Udah biarin sesuka hati dia, kita sebagai anak kita support aja, dan alhamdulillah sih selama ini berjalan ya. Gue juga gitu, cuma pesan sama ibu kayak gitu doang. Yang penting buat sekolah anak gue nih Selesai. ini Aman. oke lah gitu, sampai nanti dia wah. Penting kita buat masa depan gue sama anak gue tuh ada. Lalu benarkah Ayu juga menanggung kebutuhan hidup Syifa, adik kandungnya yang kini sudah punya keluarga sendiri? Saudara-saudara juga empom. Alhamdulillah. Kalau kita lagi bisa bantu ya kita bantu gitu. Tapi nggak sepenuhnya lah. Tapi itu membuka jalan rezeki juga nggak? Oh iya dong. Kerasa nggak, Pak? Wah iya. Gue mah nggak pernah peduli nih. Misalnya emak gue ngasih siapa, bapak gue ngasih siapa gitu. Ya pasti kan ada aja ya, kalau kita ngeluarin pasti ada aja ntar yang datang. Ya, setuju. Banyak amal, banyak rezeki. Rumus itu pun Ayu terapkan dalam hidup. Itu sebabnya Ayu tak pernah ragu membantu orang yang sedang berikhtiar demi keluarganya. Seperti beberapa waktu lalu, Ayu membantu penjual teri Medan saat live IG. Bahkan Ayu tak mau diperlakukan spesial hanya karena ia artis, hingga ia menolak bonus yang diberikan si penjual teri Medan. Tapi benarkah Ayu sempat keki lantaran dianggap orang aneh yang mengaku-ngaku Ayu Ting Ting oleh si penjual teri? Aduh, dia jualan apa nih, ikan dibalik-balik begini? Aku mau order. Halo, aku Ayu Ting Ting. Apa sih? Me, ada orang aneh masuk. Kirain tadi bohongan Kak, nggak tahu. Waduh, kamu bilang aku orang aneh. Wah, parah kamu. Karena banyak penipuan lo Kak. Kalian lagi jualan apa sih? Kita lagi jualan teri Kak. Ikan teri. Ikan teri Medan. Itu berapaan? Iya. Jualannya per kilo atau per apa tuh? Per kilo. Aku lebih pilih ini aja lah. Teri toge super 1 kilo plus terasi. Bagaimana itu? Boleh, dia nanti dikasih terasinya yang ini Kak. Yang mana tuh? Oh yang itu enak terasinya itu. Asik. Enak Kak, khas dari Medan dia sayang. Oke sayang. Aku check out sayang. Boleh sayang. Ini kalau ikan asin belah gulamo enak gak? Enak Kak, nanti kita kasih bonus itu lah sama Kakak. Tidak usah lah, aku beli lah. Kau ini, aku mau beli, aku mau support. Kau jualan capek-capek ngoceh, masa aku tak beli? Jauh-jauh beli teri Medan via online dilakukan Ayu untuk membantu UMKM. Toh teri Medan yang biasa dibeli secara offline di Depok pun cukup berlimpah. Aku check out 4 ya. Iya. Kalian berapa setiap hari jualan nih? Setiap hari sayang. Waduh, semangat ya. Semangat kali nih Kak. Harus. Semangat kali Kak. Seneng gak aku mampir ke sini? Seneng banget Kak. Pemirsa, persahabatan Dini Aminarti, Riana Dea, Feby Palwinta, Fenita Ari, serta Irish Bella beserta para suami masing-masing yang tergabung dalam geng Samawa menuai sorotan nih. Pasalnya mereka tak hanya kompak dalam mencari ilmu agama dan rutin kajian demi mengejar akhirat, namun juga kerap menghabiskan waktu untuk liburan alias safar bareng. Tapi safar kali ini agak beda nih, bukan jalan-jalan ke luar negeri ataupun menginap di hotel mewah, namun Dini dan Dimas Seto, Feby dan Razi Bawazir, Rina dan Puadin Reddy, Ibel dan Haldi Sabri, serta Fenita Ari dan Ari Untung justru menjadikan Lembang sebagai destinasi yang mereka tuju, apalagi Lembang memang dikenal memiliki wisata alam yang menarik.
Seru pastinya ya liburan Squad Hijrah kali ini. Kekompakan Squad Hijrah pastinya bikin iri ya. Pasalnya persahabatan Dini dan kawan-kawan persahabatan dunia akhirat. Ternyata ini track baru pembukaan, yang lainnya lebih parah. Baby. Hey. Pertama kita nggak boleh bosan untuk terus belajar, cari ilmunya. Terus sama cari orang-orang yang memang bisa bawa kita arahnya lebih baik gitu, cari teman yang lebih baik gitu. Ya, sebagai selebritas tanah air bukan berarti membuat mereka jadi manja loh. Sebaliknya, mereka justru membuktikan mampu melewati jalan yang terjal dan licin saat menuju ke sebuah curug. Tapi ini jadi bikin mereka makin kompak dan mesra sama pasangan masing-masing nih. Biasa kan ya emang. Tak hanya menjelajahi alam, mereka juga seseruan main game bareng yakni tebak kata. Kali ini, Puadin Reddy yang harus bisa menebak kata yang ada di layar handphone. Kira-kira berhasil gak ya? Suami Riana Dea ini menebak kata yang ada di layar handphone. Benda mati bisa jadi benda itu bisa jadi benda mati. Sumpah ini susah sih. Apa ya? Tebak aja. Tebak aja, tebak. Ya nebak kalau ada susah nih. Makanya cari. Benda mati makanan. Bukan. Benda mati bukan. Bisa jadi sih. Bisa jadi benda itu. Bisa. Liburan kali ini juga jadi ajang mereka adu kemesraan yang pastinya bikin baper netizen. Seperti pasangan pengantin baru Irish Bella dan Haldi Sabri yang pastinya mencuri perhatian. Gimana enggak? Ibel makin bucin dengan Haldi. Ibel seolah tak bisa lepas dari sang suami. Keduanya pun tak malu-malu lagi menunjukkan kemesraan di depan teman-temannya. Ibel bahkan tersipu malu saat kepergok bergandengan tangan hingga berpelukan dengan Haldi. Ini juga nih Pak Ustadz pangku-pangkuan nih. Kan udah sah. Oh iya. Yang ini Pak, tolong Pak jarang ngobrol sama istrinya. Siap. 1, 2, 3. Ya, benar. 1, 2, 3, Bang. Ibel seolah ingin membuktikan jika dirinya memang sudah move on dari masa lalunya dan bahagia dengan Haldi. Tapi melihat kemesraan Ibel dan Haldi, banyak netizen justru menyinggung soal Amarzoni yang pastinya cemburu melihat Ibel dan Haldi. Selain Ibel dan Haldi, netizen juga salfok dengan kemesraan Dini dan Dimas. Pasalnya sudah menikah hampir 15 tahun, Dini dan Dimas tetap mesra dan harmonis. Pasangan ini seolah tak dapat dipisahkan layaknya lem dan perangko. Dini mengaku tak bisa pisah dari Dimas meski hanya ditinggal beberapa hari. Pak Ustadz, lihat ini Pak Ustadz pangku-pangkuan. Kan suami sendiri. Oh iya lupa. Suami apa tuh? Banyak kerak tuh dia. Dapat Ci? Dapat. Oke, sekarang gak kayak tadi. Mana? Dan lu? Bareng pastinya ikut kajian-kajian ilmu gitu untuk menjadi fondasi yang supaya lebih kuat. Kan toh di agama juga ya seperti itu diharuskan, bukan hanya ibaratnya belajar terus agama aja, tapi aktivitas kita menghabiskan waktu bersama istri gitu kan, jalan-jalan, ya itu kan juga memang diatur semua di situ. Dini dan Dimas seolah menjadi role model bagi pasangan lain. Pasalnya nih, meski belum dikaruniai momongan, tapi tetap mesra dan kompak dalam melewati semua ujian yang menerpa pernikahan mereka. Netizen bahkan sempat dibuat kaget dan tak percaya saat Dimas diisukan menjadi orang ketiga dalam pernikahan Baim Wong dan Paula Verhoeven. Namun isu tersebut bukan membuat hubungan Dini dan Dimas merenggang, sebaliknya justru makin mesra. Salut ya, meski diterpa ujian yang berat, namun Dini dan Dimas tetap mampu mengarungi rumah tangga mereka dengan bahagia. Kira-kira apa ya rahasia keharmonisan Dini dan Dimas? Siapa sih yang paling cemburu di antara keduanya? Dimas atau Dini? Kalau aku tipenya apa adanya sih rumah tangga ya. Bisa dibilang semua diomongin, jujur aja gitu. Karena di saat jujur itu berarti kan tidak ada yang disembunyikan.
Berarti karena kita sudah trust ya. Pasti ya harus saling ngisi satu sama lain gitu kan. Setiap pasangan pasti punya kekurangan gitu kan. Tapi gimana caranya kita bisa ngeliat kekurangan itu jadi kelebihannya gitu kan. Dan yang paling penting kalau kita berdua, di saat kita ada masalah, jangan pernah menceritakan masalah itu keluar dari kamar gitu. Sementara itu, Zehan Almira, konten kreator Ceriwis, namanya makin mencorong. Wajah imutnya bahkan sering terlihat di beberapa televisi dan tentu saja di sejumlah platform jejaring sosial, foto, serta video berbagi. Serunya di setiap penampilannya, Zehan begitu bocah berusia 6 tahun itu biasa disapa, selalu menunjukkan keceriaannya. Zehan juga pandai bicara, sopan, hingga mampu menarik perhatian publik. Namun siapa sangka di balik keceriaan dan popularitas yang kini diraihnya, ia memiliki kisah hidup nan memprihatinkan. Menurut Mama Imas, Ibunda Zehan memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya akibat penyakit genetik osteogenesis imperfecta alias OI atau kondisi tulang yang rapuh sehingga mudah patah. Itu sebabnya Mama Imas begitu menjaga Zehan lantaran penyakit yang diderita Zehan merupakan penyakit langka. Kalau orang lihat tuh pasti sehat. Makanya Mama Jan pernah sampai stres, pernah pas denger dia divonis OI, Mama Jan sampai ada niatan, udahlah ngapain kita hidup. Sakit nggak rasanya, Nak? Sakit. Sakit ya? Kalau kamu ngerasain gitu, kamu biasanya gimana? Nangis doang gitu? Kalau kata Mama, sekarang saya sakit kayak gini, tapi katanya kalau di surga mah kita sama kayak yang lain. Itu osteogenesis imperfecta, jadi itu penyakit langka. Maksudnya fokusnya ke tulang sih, jadi tulangnya tuh rapuh gitu ya, maksudnya gampang patah lah kalau gitunya mah. Iya. Mama Imas mengaku tak mudah merawat Zehan, itu sebabnya ia mengaku sempat minder ketika mengetahui kondisi tubuh putrinya sehingga pernah menyembunyikannya dari publik karena takut menjadi cemoohan orang. Akan tetapi, sebagai ibu, ia mengaku pasrah hingga akhirnya Mama Imas memberi kebebasan kepada putrinya tampil di depan kamera. Namun ketika tampil di depan kamera, kritik pedas tak henti dilontarkan netizen. Tak hanya menyasar pada Zehan, Mama Imas juga jadi sasaran. Netizen nyinyir menyebut Mama Imas tak sopan karena tak lepas sendal saat berkunjung ke rumah Ashanti. Hujatan netizen pun sempat membuat Mama Imas kembali terpuruk. Akan tetapi, perlahan-lahan Mama Imas dan putrinya mulai bisa mengatasinya. Kini Zehan berhasil mencapai puncak dan terkenal. Awal-awal mah iyalah, pengen hapus kayak aplikasi TikTok, gak mau lagi ngupload konten. Kalau kesininya mah, udahlah. Soalnya kan maksudnya dibalas satu komenan, lebih banyak lagi, mendingan gak sekalian. Baca sih baca, kadang kita baca tapi nggak dibales, nggak. Zehan mengaku senang saat ini sebab ia bisa bertemu dengan banyak orang, termasuk menerima undangan kolaps dengan sederet artis terkenal. Seperti Bunda Ashanti dan keluarga, Ayu Ting Ting hingga bermain di rumah Irfan Hakim. Denny Sumargo juga mengaku senang ketika Zehan bersedia mengunjungi rumahnya berbagi kisah hidupnya. Pertemuan dengan banyak artis papan atas tentu saja mengubah hidup Zehan. Mama Imas bahkan masih tak percaya impian anaknya menjadi artis menjadi kenyataan. Alhamdulillah. Densu juga di Iya. Om Irfan. Iya, kamu diundang main ya ke rumah Arapi ya? Senang. Iya. Banyak mainan ya. Baju juga kayaknya bikin. Iya, baju khusus buat Zehan. Dari mana sih katanya? Dari Thailand. Iya. Thailand. Iya, sengaja tuh Bunda nyempetin. Kalau buat saya mah anak saya meskipun dia mungkin kondisinya ya nggak seperti anak lain, tapi kan seenggaknya dia ada rezekinya. Inilah gol pembuka yang dilesakan Marcelino Ferdinand ke gawang Saudi Arabia yang dikawal kiper Mohamed Al-Owais di menit ke-32.
Memanfaatkan asis atau umpan cantik dari Ragnar Oratmangun, Lino demikian ia karib disapa, akhirnya sukses membuka kemenangan di babak pertama. Ragnar pulls it back to the edge of the penalty area, Marcelino! Ribuan supporter yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno pun membuncah merayakan gol pembuka kemenangan babak pertama. Tak hanya satu gol, di babak kedua, gelandang muda yang masih berusia 20 tahun ini juga sukses memanfaatkan umpan dari Kevin Verdong di menit ke-52 hingga skor berubah menjadi 2-0. Still drives forward, still Marcelino, still Marcelino! Kalau buat gue iya, karena gue berpikir seharusnya Shin Tae-yong jangan takut untuk mainin gelandang yang lebih nyerang, yaitu Marcelino dibanding Nathan. Karena kita main di kandang dan orangnya Arab Saudi bukan Jepang, bos. Harusnya emang nyuri gol dulu di awal, setelah itu boleh tuh kita parkir dikit, rapetin di tengah, masukin Nathan Chuaon, dan ternyata bener. So buat aku ini benar-benar terwujud lah apa yang dipikirin di kepala terjadi. Yang menarik, usai sukses melesakkan gol ke gawang Saudi Arabia, Marcelino melakukan selebrasi unik dengan duduk di kursi dengan gaya santainya hingga memantik perhatian jurwarta yang meliput dalam stadion. I'm so proud of my team. I'm so proud of the country. I think the first win ever in the round 3, incredible experience. Marcelino deserves all the credits because 2 magnificent goals and we defended all together, even with 10 men. I'm so proud. I'm so proud. Sangat-sangat amazing. Saya di sini juga berkat semua tim. Ya, inilah laga pembuktian syarat pertaruhan bagi punggawa Garuda sekaligus sang juru taktik Shin Tae-yong. Walhasil, pada laga Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi pada matchday ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, Marcelino sukses menjadi pahlawan atau man of the match. Apalagi laga melawan Saudi Arabia ini menjadi laga penentu setelah sebelumnya tim Garuda ditekuk Jepang dengan skor 4-0 di kandang sendiri. Maka wajar jika histeria membuncah hingga luapan kemenangan itu begitu terasa mengharukan. Apalagi dengan hasil kemenangan 2-0 ini, Indonesia otomatis naik ke peringkat ketiga Grup C dengan torehan 6 angka. Poin Indonesia sama dengan Australia di urutan kedua dan juga Arab Saudi di peringkat keempat. And win a game here in GBK, but like I said before, this is not the end. This is only the beginning, and from here on we need to continue and get more points. Yang paling aku tunggu adalah ekspresinya Shin Tae-yong dan Pak Erik Thohir. Gue kan kemenangannya besar karena kan kita main away aja kita bisa sama. Pasti iya lah, itu udah pasti. Kan kalau ini kan udah top lah. Makin akan terus mensupport timnas Indonesia. Let's go. Mantap. Luapan tak kalah membuncah juga datang dari sejumlah selebritis yang hadir menonton langsung ke Stadion GBK. Ekspresi bahagia saat gol dicetak diluapkan lewat teriakan histeris seperti yang dilakukan Ibnu Jamil dan tentu saja dari keluarga pemain timnas diaspora seperti keluarga Justin Hapner. Marcelino was really proud of him for scoring the goals. So proud of everyone. We gave everything this week. Sangat bagus kali ini dan memang dari kekuatan timnya berimbang. Apapun siapapun yang diturunkan oleh Coach Shin Tae-yong kita percaya itu adalah yang terbaik.